Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Siswaf. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul pengertian dan macam-macam infak. Perkenalkan, nama saya Asrawati Rigu. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian infak dan dasar hukum infak. Baiklah, langsung saja. Pengertian infak. Infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta. Infak merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan. Adapun pengertian infak menurut bahasa, menurut syarat, dan menurut istilah. Menurut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak berarti pemberian sumbangan harta dan sebagainya yang selain zakat wajib untuk kebaikan. Menurut syara, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Menurut istilah, infak berasal dari kata infaka yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Dasar hukum infak. Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan atau membelanjakan harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Quran Surah At-Tagabun ayat 16. Serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Dalam membelanjakan harta itu, hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 267. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fani Septiani Rifai. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam infak. Yang pertama yaitu infak wajib. Infak yang hukumnya wajib yang dilakukan ketika seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk perihal yang memang hukumnya wajib. Hukum wajib ini berarti aktivitas yang harus kamu lakukan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditinggalkan akan mendapatkan ganjaran dosa. Contohnya, membayar mas kawin atau mahar pernikahan, memberi nafkah pada istri sah, atau memberi nafkah pada istri yang telah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. Yang kedua yaitu infak sunnah. Infak yang dilakukan ketika seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk segala aktivitas yang hukumnya sunnah. Hukum sunnah ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam infak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu infak yang dilakukan untuk tujuan jihad dan infak yang dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu infak mubah. Infak yang dilakukan ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk perihal yang hukumnya mubah. Hukum mubah sendiri berarti aktivitas yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa adanya ganjaran baik berupa pahala, dosa maupun sanksi. Contohnya yaitu infak yang kamu lakukan untuk kegiatan bercocok tanam atau perniagaan. Dan yang keempat yaitu infak haram. Infak yang hukumnya haram dilakukan ketika seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk aktivitas yang hukumnya haram. Artinya, aktivitas ini sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan, tetapi jika ditinggalkan justru akan menghadirkan pahala. Contohnya, berinfaknya orang-orang kafir dengan tujuan menghalangi syiar Islam, atau infaknya seorang muslim kepada fakir miskin tetapi tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat infak.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga dalam infak, yaitu memiliki 4 rukun. Yang pertama, penginfak, yaitu orang yang berinfak. Penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu penginfak memiliki apa yang diinfakkan. Selanjutnya, penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Selanjutnya, penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya. Selanjutnya, penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Yang kedua, orang yang diberi infak, yaitu orang yang diberi infak oleh penginfak harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka infak tidak ada. Selanjutnya, dewasa atau balik, maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Yang ketiga, sesuatu yang diinfakkan, yaitu orang yang diberi infak oleh penginfak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar ada. Kedua, harta yang bernilai. Yang ketiga, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, dan burung di udara. Yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. Dan yang terakhir, ijab dan kabul. Infak itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya, penginfak berkata, "Aku infakkan kepadamu, aku berikan kepadamu," atau yang serupa itu. Sedangkan yang lain berkata, "Ya, aku terima." Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya kabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup dan itulah yang paling sahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya. Karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab kabul dan yang serupa itu. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ikram Saputra. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang manfaat infak. Dalam menyalurkan infak, terdapat beberapa manfaat infak sebagai berikut. Yang pertama, sarana pembersih jiwa. Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri dari sifat kikir, tamak, dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain. Yang kedua, realisasi kepedulian sosial. Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tatahumun atau rasa sepenanggungan. Dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infak. Jika sholat berfungsi sebagai pembina kekhusyuan terhadap Allah, maka infak berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama. Yang ketiga, sarana untuk meraih pertolongan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya manakala hambanya mematuhi ajarannya, dan di antara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infak. Yang keempat, ungkapan rasa syukur kepada Allah.
Menunaikan infak merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kelima, salah satu aksiomatika dalam Islam. Infak adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya. Yang selanjutnya, golongan yang berhak menerima infak. Yang pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil infak. Keempat, hamba sahaya. Kelima, orang yang mempunyai hutang. Keenam, mu'allaf. Ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnu sabil. Kesembilan, sahabat atau keluarga terdekat. Dan yang terakhir, pembangunan kepentingan umum. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak yaitu yang pertama, orang kaya. Kedua, orang yang mampu bekerja. Ketiga, orang yang mampu memerangi. Keempat, orang murtad. Dan yang terakhir, pembangunan untuk gedung yang sudah mewah. Mungkin sekian pembahasan dari materi kelompok kami mengenai pengertian infak dan macam-macam infak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.